Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita marilah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dipertemukan dalam suasana yang penuh keberkahan, penuh kenikmatan, penuh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kemarin kita telah mendengar daripada apa yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW, sunnahnya berjalan menuju masjid yaitu dengan khusyuk dan tenang. Setiap kita ingat kepada Allah adalah berdoa, bangun tidur berdoa, setelah itu kita keluar dari rumah berdoa, terus wudhu dari rumah berdoa, menuju masjid, masuk masjid juga berdoa. Itulah tanda bahwa kita ingat kepada Allah, sehingga setiap apa yang kita lakukan akan nyambung di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini ingat kepada Allah, tandanya senantiasa berdoa kepada Allah. Maka kita pada pagi hari ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala ditetapkan iman Islam kita dengan doa ya muqallibal qulub sabitna qalbi ala dinik. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan bersegera menuju masjid dan menantikan sholat. Jadi kalau kemarin mengajarkan kalau kita sudah telat, dianjurkan, disunahkan berjalan dengan tenang dan khusyuk. Pada pagi hari ini Rasulullah SAW menerangkan tentang keutamaan bersegera ke masjid dan menantikan sholat. Jadi kita ketika sholat dipanggil untuk sholat dengan suara adzan, seluruh pekerjaan apapun ditinggalkan, bersegera menuju masjid untuk menunggu sholat berjamaah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat banyak keutamaan bagi mereka yang bersegera ke masjid. Jadi keutamaannya sangat banyak. Nabi mengajarkan, menyampaikan setelah mendengar suara azan. Kita ini kalau mendengar suara azan dan mereka yang rela tetap ke masjid, rela menuju masjid, menunggu sholat berikutnya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sholatnya seorang laki-laki secara berjamaah dilipat gandakan pahalanya atas sholatnya itu di rumah dari pasar sebanyak 25 kali lipat. Hal itu dikarenakan jika ia berwudu dengan memperbagus wudunya. Jadi memperbagus wudunya itu dengan benar dan baik. Setelah wudu berdoa seperti yang diajarkan Nabi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadis sholihin. Ini yang diajarkan setelah wudu, doanya itu. Kemudian keluar menuju masjid. Nah, setelah wudu membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, ini kalau kita sudah diajarkan Nabi ini ya kita amalkan. Kalau belum bisa kita hafalkan. Sehingga ini tanda orang ingat kepada Allah, sehingga senantiasa mendapat bimbingan dan ridhonya. Jadi kalau kita ini tidak ingat kepada Allah, mengamalkan agama ya sesuai hawa nafsu, seperti yang diceritakan Nabi kemarin. Nafsu ini diciptakan sangat sombong. Bila kita tidak menyetir atau akal ini kita taruh di belakang, kalau akal ini senantiasa kita taruh di depan akan membuat kita ini malas. Jadi nafsu itu inginnya yang enak-enak, yang simpel-simpel, yang berat-berat itu tidak mau. Tapi kalau akal kita taruh di depan, nafsu mengikuti, maka akan menjadi baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan lagi, maka tidak ada satu
dari langkahnya pun kecuali dengan ia akan ditinggikan 1 derajat. Jadi setelah wudu dengan doa seperti itu, setiap langkahnya ditinggikan derajatnya. Dan akan dihapuskan 1 kesalahan. Jika ia telah selesai melaksanakan sholat, maka malaikat akan terus mendoakan selama ia masih berada di tempat sholatnya. Jadi kita ini senantiasa kalau berada di tempat sholat kita ini, kita duduk ini terus didoakan oleh para malaikat. Jadi tidak henti-hentinya malaikat berdoa untuk kita. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, dan doanya itu supaya diampuni seluruh dosanya, kemudian supaya dirahmati kehidupannya, keluarganya, anaknya, seluruh tetangganya yang dekat, selama 40 rumah, menjadi keberkahan bagi orang-orang yang senantiasa menjalankan sholat berjamaah di masjid. Dan seorang di antara kalian akan terus dihitung dalam keadaan sholat. Jadi keberadaan kita ini terus dihitung sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi duduk di masjid itu dihitung sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan duduknya orang yang mendengarkan apa yang disampaikan, yaitu tentang ilmu agama, maka setiap dia mendengar terus dosanya berguguran. Ketika dia berdiri, maka Allah Subhanahu wa taala menghapus dosanya semuanya tanpa terkecuali dosa kecil, dosa besar, semuanya dihapus bersih seperti bayi lahir. Ini sering dikatakan dalam kajian-kajian kita, dan ini kalau kita tidak ulang-ulang akan lupa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang mengabarkan betapa besarnya pahala orang yang bersegera menuju masjid dan rela menantikan sholat berikutnya di masjid. Rasulullah SAW bersabda, seandainya manusia tahu pahala dalam azan dan shop pertama, kemudian mereka tidak mendapati cara untuk mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi. Jadi orang-orang dulu itu sampai diundi, ingin mendapat shop paling depan itu diundi. Pasti mereka akan mengadakan undian karena pahalanya yang besar, karena diberi kepahaman. Jadi berangkatnya bareng kok nggak dapat di depan, itu diundi. Tapi sekarang tuh aneh jamaah, karena tidak adanya ilmu, sudah datang dapat depan, itu malah nyuruh yang lain ke depan, dia di belakang. Lah ini tandanya kita ini nggak cinta kepada akhirat sungguh-sungguh, karena ilmu yang tidak ada di dalam dirinya, sehingga mencari akhirat itu sesuai dengan hawa nafsunya. Yang penting saya sudah di masjid, ya sama saja. Tidak sama. Nabi katakan orang yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang ada di shop yang pertama dan pahalanya paling tinggi, derajatnya paling tinggi. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ketika masuk masjid segera duduk di depan, di saf paling depan, zikir, membaca sholawat, istighfar dan lain sebagainya, membaca Al-Quran dan sebagainya. Itulah yang diajarkan Nabi. Maka jangan sampai waktu yang singkat ini kita gunakan sia-sia. Dan seandainya mereka tahu, kata Nabi, pahala bersegera ke masjid. Jadi kalau orang itu tahu bagaimana pahalanya yang Allah berikan bersegera ke masjid, maka mereka akan bersungguh-sungguh bergembira mendatangi sholat berjamaah ke masjid. Pasti mereka akan berlomba-lomba bersegera kepadanya. Jadi kalau orang itu paham akan berlomba-lomba menuju masjid itu dulu-duluan. Seperti yang kemarin dibangkitkan dari kubur, orang yang dulu datang nanti akan bersinar seperti matahari. Kemudian ada yang bersinar seperti bulan, ada yang bersinar seperti bintang. Tapi kalau kita ini datang sebelum azan sudah duduk, itu seperti matahari kemarin dicerangkan, itu di dalam kitab Duratun Nasihin. Kemudian orang mendengar suara azan sudah datang, maka dibangkitkan dari kuburnya seperti apa kemarin?
yaitu bulan purnama sinarnya, sehingga para orang-orang di sana di akhirat itu heran, ini dari golongan mana, ini dari amalan apa yang dilakukan. Ternyata sesudah adzan dia sudah wudhu dan ke masjid. Kemudian yang seperti bintang kemarin dikatakan bahwa orang seperti ini kita harus ulang-ulang supaya ada greget untuk menuju masjid itu cepat-cepat, tidak melambatkan diri, mendengar adzan nggak berangkat menunggu komat sudah datang masih rokokan sehingga berangkat telat. Lah ini ya yang dinatakan menyengaja telat ini yang tidak ada pahalanya, seperti gombal amo. Jadi kita kalau mau mendengar nasihat Nabi ini akan menjalankan sholat ini dengan baik. Jadi kalau menyengaja sholat itu naik ke langit diliputi cahaya gelap, kata Nabi, ini amalan apa ini? Ketika malaikat setor amalan orang-orang seperti ini, kok amalan kok gelap ketik gombal, mau balik deh, kembali. Inilah sholat yang menjadi siksa bagi pelakunya. Jadi orang yang sholat disiksa karena menyengaja telat. Nah inilah kalau kita tidak sampaikan maka cara berpikir, cara beramal tidak akan benar. Kenapa? Karena tidak mau belajar agama. Maka perlunya pentingnya agama disampaikan sehingga kita akan menjadi orang-orang setiap amal ditinggikan derajat kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah apabila mereka tahu, kata Nabi, antara sholat isya dan subuh pasti mereka akan mendatangi keduanya sekalipun merangkak. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersegera untuk melaksanakan sholat merupakan perkara yang dianjurkan dan dimotivasi oleh Rasulullah SAW. Beliau juga memberitahukan bahwa jika seorang muslim duduk untuk menantikan sholat berikutnya maka ia akan diberi pahala karena sholatnya yang menahan dirinya tersebut. Beliau Nabi Muhammad SAW juga memberitahukan bahwa seandainya manusia mengetahui adanya pahala yang Allah berikan yang begitu besar, maka mereka akan bersegera untuk mendatangi melaksanakan sholat, meninggalkan seluruh aktivitas dunia. Pasti mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Inilah orang yang senantiasa belajar agama, setiap hari akan memperbaiki sholatnya, memperbaiki ibadahnya dengan sungguh-sungguh, dengan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kesimpulan jamaah yang bisa kita ambil dari hadis Nabi ini, yaitu yang pertama, keutamaan bersegera menuju sholat. Sesibuk apapun pekerjaan kita tinggalkan sehingga kita mendapatkan derajat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, pahala yang besar dari menantikan sholat. Menantikan sholat diberi pahala tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi duduk menantikan sholat itu sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dihitung sholat terus, maka rugi kalau kita sudah sampai masjid tidak segera menyusun saf dan duduk sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Demikianlah jamaah tentang anjuran, tentang sunnahnya bagaimana ketika mendengar suara adzan kita bersegera menuju masjid dengan ingat kepada Allah dengan doa seperti yang diajarkan Nabi. Demikian, mudah-mudahan kita diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menggunakan hidup yang singkat ini, yang tidak lama ini, dengan penuh keikhlasan niat mencari ridhonya Allah, hidupan akhirat, kehidupan yang abadi, kehidupan yang bahagia yang selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.